Friends of For Science. Kita akan berbincang, para aktivis For Science ini, kali ini kita akan berbincang tentang sains dan metafisika. Jadi orientasi sains kita coba kita diskusikan atau kita benturkan dengan hal-hal yang metafisik, satu pendekatan filsafat yang beyond physical. Nah, kita tahu metafisika adalah bagian dari filosofis yang dulu sejak awal dipopulerkan dengan konsepnya Aristoteles, metafisika. Tapi Aristoteles pada saat yang sama juga nulis tentang fisika. Nah, coba kita diskusikan soal ini. Nah, kami, saya dan Mbak Koni ini, walaupun jelas pro science, for science, tapi kami masih memberi ruang sedikit persentase bahwa memang ada hal-hal yang metafisik, tidak semuanya fisik. Contohnya simpel saja lah, mekanika kuantum itu adalah satu sains yang pendekatannya yang mengurai tentang hal-hal yang non fisikal. Kalau kita bicara soal subpartikel atomik, itu sudah bukan fisik. Nah, kita mungkin mulai dari Mbak Koni ini punya pengalaman atau pemikiran spiritual ya, pernah membuat buku yang mengurai tentang spiritualitas. Gimana tuh? Apa yang pernah Anda alami, pikirkan dalam buku itu? Yang pasti sih makanya menariknya kita ketemu Mahaguru kita Pak Hamid ini dan juga Dr. Yu. Tadi kan kita sebenarnya gini, diskusi dari Dr. Yu, kalau orang meninggal itu masih melihat lorong dan cahaya, berarti dia belum meninggal, gitu kan? Tapi kalau dari pengalaman saya tadi yang disebut, jadi kita ngomong near death experience. Iya, itu tadi near death experience. Tapi somehow kalau saya bilang misalnya hal-hal seperti saya itu kan pemburu Tuhan. Ada katanya Bunda Maria di mana, saya datang, gitu kan? Ada penampakan apa, saya pengen lihat, gitu loh. Nah, kali nyamat sana. Kali nyamat bukan itu. Nah, terus misalnya saya lihat Agnes yang meninggal, terus kemudian masih begitu saja, tidak terganggu sama sekali, gitu kan? Terus yang kemarin baru sama Paus Dir ini kan, yang tanggal 10 Oktober berapa yang anak muda 15 tahun meninggal, dianggap orang suci juga. Begitu kemarin Paus tanggal 10 Oktober buka setelah 15 tahun meninggal, utuh seperti Agnes. Nah, hal-hal seperti itu kalau dilihat dari fisika saja gitu kan, itu gimana? Itu dari situ aja coba kita bicara. Jangan dulu yang aneh-aneh yang kayak ada apa nyeluruh orang penampakan, gak usah gitu. Gini, saya duluan ya. Misalnya near death experience itu dimulai oleh Raymond Moody risetnya ya, tahun 70-an. Waktu itu dia pertama sekali. Jadi dia meriset kira-kira selama mungkin 8 tahun ya. Ada beberapa ribu orang gitu. Khususnya dari penganut Kristen dan Yahudi. Gak ada orang Islam waktu itu. Dia ini, Raymond Moody ini profesor etika kedokteran. Jadi dari sudut credential akademis dianggap cukup gitu ya. Dia dokter tapi juga profesor filsafat kedokteran gitu, etika. Sehingga dianggap valid lah. Dan itu jadi pembicaraan karena sebagai riset perintisan lalu diikuti oleh beberapa orang lain. Tetapi kemudian tidak lagi berkembang riset tentang near death experience itu, NDE itu ya. Kenapa? Karena kemudian banyak peneliti lain juga menunjukkan biasnya atau hal-hal yang tidak meyakinkan. Misalnya, pengalamannya sama. Jadi si Raymond Moody ngambil kira-kira 150 kasus yang sama, diteliti lagi, ada pengalaman yang sama. Misalnya orang itu yang mengalami itu oleh bahasa awam disebut mati suri ya. Masuk ke lorong itu cahayanya itu antara putih dan kuning dan seterusnya, sehingga sulit sekali digambarkan dan katanya indah sekali. Nah, untuk yang Kristen, lalu ketemu sesuatu yang oleh mereka dengan mudah ditafsirkan sebagai Yesus Kristus, misalnya ya. Untuk yang Yahudi, begitu juga. Ada ikon-ikon atau tokoh-tokoh dalam agama Yahudi, gitu ya. Sehingga itu dicurigai bahwa kalau begitu, kok bias saja, gitu. Jadi, kalau misalnya kita bisa andaikan kalau orang itu seluruh sosialisasi hidupnya yang dimasukin adalah semar, ya, bukannya Yesus, bukannya Ibrahim atau Musa, maka dia kira-kira dalam lorong cahaya itu yang kelihatan akan semar dan seterusnya. Mudah sekali membaca kayak gitu. Akhirnya kredibilitas riset-riset semacam itu menurun gitu. Nah,
kalau ada Mbak Koni tadi cerita begini, saya belum tahu ya, tetapi kita lihat probability aja kalau dari segi itu. Ya, yang begitu itu, yang si Agnes atau siapa namanya yang utuh itu, dalam misalnya 10.000 kematian, ada berapa misalnya yang seperti itu. Nah, kalau ada kasus semacam itu, mungkin sains itu perlu menelitinya lebih jauh, dan biasanya itu diteliti lebih jauh. Saya pernah, kalau meneliti saya pernah, kayak di Montpellier itu di Prancis, itu ada satu gereja yang ketika kita turun ke bawah, semua orang di situ utuh matinya. Jadi yang hamil itu ya bayinya sedang mau keluar dong, sedikit. Rambutnya masih. Jadi kayak di freeze gambar. Ya kayak di freeze begitu Iya, aja. iya. Cuman dia agak shrinking lah karena di bawah gereja. Kalau itu pembuktiannya adalah tanah di Montpellier itu mengandung pengawet atau apapun namanya. Itu kan korban Pengawet perang alami agama. lah ya. Iya, perang agama mereka kemudian dikurung di bawah tanah. Tapi kalau Agnes ini beda karena Agnes itu benar-benar seperti meninggal yang cantiknya tetap, mukanya semua merah tetap, bibirnya tetap merah gitu. Maksudnya utuh sama seperti yang kemarin 10 Oktober saya lupa namanya, tapi yang dibuka oleh Paus dan anak muda 15 tahun ini memang saat hidupnya sudah dinyatakan oleh Paus dia orang suci gitu. Nah, itu apa gitu. Nah, tapi kembali ke lorong tadi. Mungkin pakar dulu. Iya. Sama ini kalau kita berbicara mengenai pandangan saintifik ya. Kalau kita melihat sebuah fenomena itu adalah sebuah kejadian yang di luar praduga kita atau perkiraan kita. Misalkan perakiraan kita itu orang mati itu bahkan busuk dan ya. Kalau kemudian kita menemukan orang meninggal beberapa saat, seminggu, 2 minggu, kok badannya nggak busuk, itu namanya fenomena karena tidak biasanya. Nah, secara saintifik kita mencoba membuktikan kenapa kok terjadi begitu. Kalau sampai akhirnya kita sudah menemukan mekanismenya kenapa sampai seperti itu, menjadi pengetahuan. Tapi kalau kemudian tidak bisa kita buktikan, kita juga nggak mengambil kesimpulan, kita nggak tahu. Belum tahu aja. Jadi belum tahu aja. Nggak tahu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini memang suci, itu namanya jumping conclusion. Bahwa kenapa harus orang suci yang nggak busuk? Apakah orang yang nggak suci nggak bisa busuk? Gitu. Apa orang yang nggak suci harus busuk? Gitu. Ya. Jadi dengan demikian orang yang dimumifikasi berhasil itu orang suci semua. Bahkan orang-orang yang misalkan di pedalaman Papua yang mumifikasi alami orang suci. Kalau kita mengambil kesimpulan bahwa hanya orang suci yang badannya nggak busuk. Gitu. Tapi faktanya kan banyak sekali orang suci yang juga busuk. Bukan, kita tidak sains tidak memilah-milah orang suci apa enggak. Nah, makanya maksud saya itu melihat dari perspektif dia justru gitu loh. Saya nggak setuju suci atau tidak. Okay. Maksud saya pakai logika orang yang menganggap ini orang suci, ini nggak suci. Ya nyatanya kan dari 1.000 orang misalnya ada 200 yang suci, yang busuk juga. Ya, gitu. nggak maksudnya. Semakin nggak valid itu maksudnya. Dalam sisi sains itu nggak peduli orang suci, nggak peduli orang nggak suci, mati ya busuk. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang yang namanya Agnes itu orang suci, kalau ada paus terus membusuk dia nggak suci. Ya. Bagaimana orang yang nggak suci terus bisa menganggap orang lain suci? Ya, itu ya saya nggak berdebat masalah itu. Hanya yang saya sampaikan adalah kalau kita melihat kejadian yang tidak biasanya, Fenomenal. itu disebut fenomena, gitu ya. Karena kenapa? Sains ini sampai sekarang adalah mengatakan hal-hal yang di alam semesta ini itu terbentuk dari bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak biasanya, ini kenapa kok seperti ini? Ada anomali, tapi anomali itu pun tetap berdasarkan hukum-hukum fisika. Ya, itu prosesnya, tapi kan begini, memang justru karena ada anomali itu, Ya, penjelasan sains harus Tidak ada menjawab itu ya. pengecualian kan? Nah, iya. Poin saya adalah gini, saya setuju bahwa yang disebut keajaiban itu sebenarnya ketika belum diketemukan penjelasannya, ya, maka itu ajaib. Nah, ketika keajaiban sudah bisa dijelaskan atau itu hanya satu hoax Iya. atau sesuatu yang nggak faktual, ya, itu nah itu tugas sains. Tetapi kalau put aside deh yang ajaib-ajaib itu, tapi Iya. ada konsep-konsep spiritualitas misalnya, Oke. seperti ada moralitas, kemudian ada perasaan unifikasi dengan alam semesta yang juga sebuah non fisik. Itu bagaimana sains menjelaskan situasi ini? moral itu kalau moral itu dalam
dalam otak kita itu beda dengan Plato yang berbicara bahwa yang namanya dalam tubuh kita itu ada kuda hitam dan kuda putih, ya. Terus kemudian kita sebagai organisme rasional itu harus mengendalikan hitam putih. Ada malaikat dan setan. Ya, apapun ya itu. Jadi sebetulnya esensialisme yang pertama diseruakan itu adalah oleh Plato, bahwa ada esensi dalam tubuh kita. Ada yang namanya entitas lain dalam tubuh kita, itu adalah Plato. Dan kemudian Aristoteles mengatakan metafisik itu yang mengamini esensialisme Plato dengan gaya bahasa yang lain saja. Kalau dia tidak bisa menjelaskan secara fisika, tidak bisa menjelaskan secara sains. Sains sendiri kalau dia tidak bisa menjelaskan, ya bilang nggak tahu. Simpel saya. Nggak tahu. Yang Apapun tahu, itu, tahu, kalau ya. kemudian orang itu ngarang-ngarang, itu jumping conclusion. Artinya menjelaskan itu pun nggak ada dasarnya secara saintifik itu. Jadi dalam sains itu nggak ada metafisika. Bahkan yang namanya disebutkan tadi oleh Mas Lukas tadi, ada yang namanya kuantum itu adalah metafisika. Enggak ada metafisika kuantum itu, nggak ada. Yang ada fisika kuantum. Ya. Fisika kuantum, Mekanika kuantum. Mekanika kuantum ya, mekanika kuantum. Tidak ada metamekanika itu nggak ada. Ya, jadi meta science atau itu adalah orang di luar sains yang menilai itu. Sains sendiri nggak mengenal meta science. Artinya sains kalau dia nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Emang nggak tahu. Itu ya itu. Ya itu. Dan yang apa yang disampaikan oleh sains itu misalkan, itu memang sains ini bebas nilai. Gitu. Dan itu yang menjadi banyak keberatan bagi orang banyak. Orang banyak itu memerlukan penjelasan. Penjelasan apapun, nggak masuk akal pun, tapi aku jelasin itu. Nah, dalam jangka waktu yang lama, sumber pengetahuan itu adalah bukan scientific, bukan science based, sumber pengetahuan, ya. Sumber pengetahuan itu bukan pengetahuan ilmiah, misalnya dalam waktu yang lama sumber pengetahuan itu adalah ya namanya ahli nujum, terus kemudian pendeta, terus kemudian dukun, orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu. Sampai tanya apa mereka punya penjelasan meskipun salah. Orang-orang sok tahu. Nah, itu ya bukan orang sok tahu. Mereka memberikan penjelasan. Yang paling penting adalah yang dijelaskan itu tenang. Misalnya, seorang keluarga punya anak baru demam 4-4-nya. Datang ke orang pendeta. Kenapa ini anak saya? Oh, kalian kurang iman. Selesai urusannya. Dia mendapatkan penjelasan bahwa anaknya ini demam karena orang tuanya kurang iman. Benar atau salah, tidak penting. Yang penting penjelasannya memuaskan. Padahal 4-4-nya tipes. Apa urusannya tipes dengan iman gitu? Misalnya itu ya. Nah, ini yang membuat yang namanya gap di masyarakat. Lama sekali. Sains itu tidak menjawab, sementara yang lain menjawab dengan ngawur tentunya ya itu. Ya dengan ngawur. Mereka yang lain-lain itu punya jawaban, tapi jawabannya itu tidak saintifik, tidak berdasarkan bukti sama sekali. Ya, tapi level diskusi kita tentu tidak mencoba meyakini atau mengamini tahyul kita. Sains tidak mengamini. Tapi begini ya, yang saya maksudkan diskusi metafisik kita itu matematika misalnya. Matematika itu kan non fisik, ya. Teori gravitasi dan semacamnya, juga wifi. Hal-hal non fisik mungkin tidak harus kita terjemahkan sesuatu. Sebentar. Saya potong. Kalau wifi itu non fisik salah. Wifi itu ada gelombangnya. Gelombangnya itu fisika. Itu. Ya, tapi dalam konsep mekanika kuantum itu dibedakan dengan jelas partikel dan gelombang. Gelombang itu non fisik. Partikel ya. Loh, gelombang itu adalah hal-hal fisik itu. Ya, dalam fisika itu dalam jadi arti non materi. Artinya non materi oke, tapi yang namanya fisika itu membahas gelombang. Gelombang itu bukan metafisika. Gelombang itu adalah bahasan dalam fisika. Gitu. Mundur sedikit ke belakang konsep religiositas misalnya, itu kan masuk wilayah metafisika ya. Misalnya gini, kenapa muncul agama di berbagai wilayah? Itu bolehlah kita sebagai orang yang pro sains itu itu hanya fenomena produk pikiran. Tapi pasti ada sesuatu lah secara intuitif. Mungkin Kiai Hamid bisa gimana? Ada berbagai cara untuk menjelaskan itu ya. Salah satu cara misalnya
kira-kira sampai 10.000 tahun yang lalu ketika mulai ada revolusi pertanian, orang menemukan cara-cara misalnya terutama bercocok tanam. Ya, dengan bercocok tanam dia tidak lagi nomad, hidupnya menetap, lalu hasil pertaniannya melimpah ruah. Lalu Anda tanam hari ini dan bulan depan panen, itu hasil panen itu bisa buat setahun, bisa buat 2 tahun, gitu ya. Itu kan gejala umum. Dan sampai hari ini masih kita bisa lihat di komunitas Maya di Amerika Latin sana, masih ada itu lumbungnya, itu masih ada sampai hari ini. Bagaimana mereka naruh jagung di situ, jadi buat 2 tahun, buat seluruh komunitas. Jauh banget ke Maya, Baduy juga Masih ada. hidup. Nah, Baduy. Enggak, karena Maya kenapa? Karena di sana dimulainya. Oke. 7 sampai 10.000 tahun yang lalu. Lalu orang dengan banyaknya persediaan makanan, lalu ada juga teknologi pengawetan ya, misalnya dengan pengasapan. Anda berburu babi hari ini bisa dimakan sampai sebulan. Dulu belum ada. Jadi orang harus berburu pagi dan sore. Untuk makan siang dia buru-buru pagi, untuk makan malam dia berburu Jadi sore. poinnya kenapa muncul agama di berbagai wilayah? Oke. Makanya kita harus sampai dulu ke situ. Jadi artinya waktu luang manusia banyak sekali. Nganggur orang ini. Biasanya berburu biar nganggur. Lalu ditemukanlah misalnya tari-tarian. Ya orang kemudian nari aja ya karena waktu leisure time begitu Atau banyak. gambar-gambar goa. Oh ya macam-macam ekspresinya. Lalu mulai nyanyi, bikin lagu juga, termasuk karena leisure time yang melimpah ruah itu yang sebelumnya mereka nggak miliki. Bikin tari-tarian gitu ya. Lalu bikin agama juga. Agama karena laser kacau. Terus Begitu sejarahnya. Nah sekarang itu sejarahnya kan. Bagaimana kontennya kan, isinya. Ya sama seperti penjelasan Dr. Yu tadi. Itu kan ada ambisi besar untuk menjawab semua hal. Kan dunia ini membingungkan sekali. Luar biasa membingungkan. Sebenarnya kalau itu menjadi jawaban, sudah gue potong. Soalnya gini, kalau agama tuh datang karena laser time tadi, kayaknya juga nggak juga lah. Sekarang mungkin karena dunia membingungkan, lebih daripada laser time, lebih membingungkan sehingga akhirnya mencari sesuatu sosok. Bisa gitu. ketemu. Tapi gini. Jadi gini, Gini. waktunya tersedia, kebutuhan Ada. batinnya ini ada. Itu ketemu. ada. Jadi Itu betul. maksudnya. Sebetulnya Bisa begitu. bahwa kita mempunyai waktu luang itu sejak kita kenal api. Itu kita mempunyai waktu luang. Revolusi pertanian lah ya. Jauh sebelumnya. Oh. Bahkan bahasa itu di bahasa verbal itu kita kembangkan. Itu jauh sebelumnya, sekitar 200 sampai 250.000 tahun yang lalu kalau kita mempelajari otak dan gen kita melihat bahwa manusia mengembangkan bahasa verbalnya itu sekitar 200 sampai 250.000 tahun yang lalu pada saat kita mengenal api. Kenapa? Sama persis penjelasannya bahwa dengan api kita punya waktu luang banyak. Kenapa? Satu, tanpa api kita harus mengunyah 10 jam sehari untuk tetap hidup besok. Makan daging dari Ya. mentah ya. Nah, dengan kenal api, kita hanya memerlukan 2-3 jam sehari untuk mengunyah. Jadi kita spare waktu 7 jam. Ngapain kita 7 jam? Ngobrol itu. Sehingga bahasa verbal kita itu berkembang. Malam kalau kita nggak kenal api, kita ya berkerumun di pojokan gua. Dengan api kita Ngobrol. ada api unggun, Iya, kita iya. ngobrol. Dalam waktu ratusan ribu tahun, bahasa verbal kita berkembang. Dan bahasa verbal kita berkembang itu membuat kita bisa lebih bekerja sama lebih mungkin gitu ya. Memungkinkan kita bekerja sama dalam kelompok yang besar. Tanpa bahasa tidak mungkin gitu. Dan gejala itu kan masih kelihatan sampai sekarang. Nah. Anda misalnya berkemah malam ngapain ya gitar-gitaran. Nah, ya, Kan kalau itu masih penjelasannya bahwa yang namanya agama, apakah sains itu? Sains menjelaskan agama, iya itu. Salah satu contohnya tahun 83 ya. Yang namanya E.O. Wilson itu membuat buku yang namanya On Human Nature. Yang semut ya basisnya. On Human Nature. Dia menjelaskan secara sosiobiologi bagaimana orang itu kenal moral, bagaimana orang itu memerlukan agama. Sains sendiri tidak menafikan bahwa agama itu perlu. Iya, nyatanya sekian banyak orang itu beragama, artinya memang diperlukan itu. Jauh lebih banyak yang beragama tuh. Ya, daripada yang tidak jadi beragama. sains itu tidak pernah menafikan ini udah penting. Bukan, saya hanya mendengar kenapa agama itu berkembang sedemikian hebat? Ya karena diperlukan itu. Terlepas bahwa agama itu mengada-ada, itu urusan lain itu.
Ya. Bagaimana kalau itu produksi religiusitas lah kita. Tentu. Itu adalah produk intuisi manusia yang tidak sepenuhnya memahami keberadaan alam semesta. Ya, Itu itu ada intuisi. Tadi kita sebut Betul. Kalau pakai teorinya Carl Gustav Jung, archetype. Ya. Jadi ada memori-memori bawah sadar yang muncul. Itu penjelasan yang filosofis psikologis. Oke. Artinya ada satu aspek, memang manusia rasio sekarang ya, tapi kan ada aspek lain yang non rasio, intuisi di sini. Iya. Intuisi tidak 100% benar, tetapi intuisi itu membawa kita pada sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya bisa dijelaskan sains, tetapi ada aspek yang menarik ya, unifikasi misalnya, katakanlah Vedanta, konsep Vedanta Hinduism gitu, bahwa semua ini adalah gerakan tari dari sang Brahman. Jadi Brahman yang manifest menjadi alam semesta. Nah, kan saya nggak mungkin dong menjelaskan itu. Siapa bilang? Bisa dong. Oke, jelasin. Siapa bilang gini ya? Siapa bilang saya nggak menjelaskan? Menjelaskan itu. Sains itu ya saya bilang yang namanya tadi bahwa yang namanya psikologi atau cara kerja otak, terus kemudian cara bekerja berpikir kita mengacu kepada Carl Gustav Jung atau gurunya Freud ya itu. Mereka selama ini mengamati Nah, manusia. Carl Gustav Jung itu antitesisnya Freud, Oke, karena bekas Freud kawan. ateis, Oke. Carl Gustav Jung Ya, mereka spiritualis. mereka Oke, kolega lah. itu kan kenapa seseorang itu mengambil Gustav atau apa Freud itu salah? Kan tidak. Kenapa? Dua-duanya mengamati cara kerja otak dari Dengan luar. cara berbeda ya. Dari luar, dia mengamati orang lain, mengira-ngira cara kerja otaknya seperti itu. Ya, sementara sains terkini otaknya dibelah, dilihat secara yang namanya neurologis, dipakai PET scan, pakai MRI, ya, langsung mempelajari otak itu sendiri, dibelah-belah, kemudian neuronnya dijadikan bahan kajian. Lalu dari situ bisa Nah, dipetakan. dari situ akhirnya Bisa berkembang dipetakan, yang ya. namanya neuroscience. Setelah neuroscience menyeruak, yang namanya pendapat filsuf-filsuf tentang otak itu udah valid udah kadaluarsa semua karena mereka itu mengembangkan Solid. itu semua tanpa bukti sedikit pun. Hanya mereka mengembangkan, melihat perilaku orang terus mengira-ngira. Ngarang-ngarang. Yang ngarang-ngarang, orang cenderung misalkan pakai Jung, orang ada yang cenderung pakai Freud. Dua-duanya bertentangan. Nggak mungkin dong dua-duanya benar. Yang mungkin dua-duanya salah. Nah, sekarang bagaimana saya menjelaskan? Dijelaskan semua. Moral dari sudut sains itu bagaimana? Sederhana. Moral itu seperti emosi. Memori. Kembali ya, seperti yang tadi yang namanya near death experience tadi. Ya. Orang kalau kemudian near death, katanya aja udah near death, bahwa dia belum mati sih sebetulnya. Baru nir ya. Ya, itu. Ya. Mati suri ya Ya, bahasa mati awamnya. suri. Yang disebut mati suri itu sebetulnya orang dikira mati tapi belum mati, gitu aja gitu. Nah, tapi dokter kan pernah koma 8 hari. Koma loh ya. Ya, Koma. koma. Tapi itu belum sampai ke near death ya. Kalau direkam otak saya masih ada aktivitas itu. Koma. Ada orang yang misalkan kalau di Jepang ada namanya dead word ya namanya bangsal mati batang otak. Jadi orang itu mati sudah. Otaknya nggak ada aktivitas sama sekali. Klinik mati. Iya. Tapi tubuhnya masih hidup semua. Kenapa? Makanannya pakai masak gitu ya. Paru-parunya dikembangkan pakai mesin. Kenapa? Pusat nafasnya mati di otak. Dia harus nafas dengan mesin, ya. Jantung itu otonom berdetak sendiri. Selama makanan dan gizi dan semua dia tetap jarak. Ini kliniknya dia mati, ya. Dia tidak punya memori lagi, otaknya mati gitu ya. Gitu. Tapi ada yang sampai 20 tahun, 23 tahun itu Masih hidup terus. kliniknya mati gitu. Otaknya ya, dan orang begini ya mati beneran. Nah, kalau dipakai elektroensefalografi, otaknya tidak ada aktivitas sama sekali. Sudah diam. Nah, itu yang namanya kita mendiagnosa orang sebagai mati. Tidak ada yang namanya aktivitas ensefalografi, elektroensefalografi. Tidak ada aktivitas sama sekali di otaknya. Itu. Nah, sekarang kalau Bahwa jantungnya masih bergerak, bahwa itu urusan lain. Urusan lain. Oke. Nah, ada orang yang jantungnya seolah-olah tidak bergerak, paru-parunya seolah-olah tidak berkembang, tapi otaknya masih aktif. Sekarang orang yang disebutkan dia mati loh,
5 jam mati. Emang yang mendiagnosa siapa? Dokter. Direkam nggak pakai EEG? Enggak. Lah ya berarti belum mati itu. Artinya status klinisnya belum. Belum, artinya yang membuat diagnosa mati, diagnosa pasti bahwa dia mati itu adalah elektroensefalografi, bahwa tidak ada aktivitas listrik lagi di otaknya. Ya, itu. Koma itu bukan mati. Tapi yang memasok listrik itu kan karena kerja jantung. Enggak. Siapa bilang? Bukannya the final say mati atau tidak itu jantung. Bukan, otak kalau itu. Jantung sampai itu ya, ada orang yang pakai heart lung machine gitu ya. Orang dioperasi jantungnya dihentikan loh. Oke, sekarang kita itu terlalu teknis ya. Kita Oke, ngomong ya. konsep yang besar aja. Misalnya gini, bagaimana saya menjelaskan konsep Tuhan? Katakanlah kita bukan Tuhan yang antroposentrik ya, Tuhan yang kayak manusia. Tuhan yang agak filosofis lah, sebagai the prime mover yang menggerakkan semua ini, yang membuat partikel-partikel. Gini mas, itu gimana? Gini mas, gini. Secara yang namanya sains itu menjelaskan barang yang ada gitu. Jadi kita melihat fenomena, kita meneliti fenomena, bukan membuktikan klaim. Kalau kamu klaim, kamu yang buktikan itu. Jadi beban pembuktian ada. Ada yang pada yang klaim gitu. Jadi kan buktikan bahwa Tuhan nggak ada. Di orang aku nggak peduli gitu, ya itu. Jadi secara sains kan tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan nggak ada. Lah, memang bukan tugasnya sains itu. Sains itu kalau melihat fenomena, ini kenapa ya kok gini ya? Kita mencari mekanismenya. Nah, ya itu persisnya ya, apa yang saya tanyakan adalah ketika sains menjelaskan alam semesta dimulai dengan Big Bang. itu belakangan loh. Iya, artinya itu sekarang yang konsensus diterima. Big Bukan Bang. gini ya. Sains itu nggak kenal konsensus gitu. Nah, itu konsensus karena tadinya ada Fred Hoyle yang memberi nama Big Bang itu untuk lelucon. Iya. Dia menganggap dia menolak. Oh teori iya, Big penamaan. Bang. Nah, Gini ya, penamaan. diawali dari Hubble. Ya. Diawali dari Hubble, dia itu sebetulnya ahli membuat teleskop. Ya. Dia melihat ini kok yang namanya galaksi-galaksi ini saling menjauh ya. Kalau saling menjauh, dulu saling dekat dong, gitu. Ya. Berarti kalau dulu saling satu. Jadi seberapa kecil ya? Nah, Seberapa- iya. Maksudnya gini, itu bukan konsensus bahwa penamaan itu boleh apa saja. Contoh salah satu, missing link. Orang jadi yang namanya missing link itu adalah penamaan tentang sesuatu yang ketemu, bukan sesuatu yang nggak ketemu itu. Bukan Ya. missing betulan. Bukan missing. Jadi kalau saya menemukan ada artefak, ini loh missing link yang selama ini kita cari. Malah ada. Jadi sebetulnya finding link saja gitu ya. Nah, mengenai penamaan Big Bang itu, teori Big Bang yang sekarang itu sudah jauh lebih maju daripada teori Big Bang yang dikembangkan oleh Hubble itu sendiri gitu ya. Bahkan tahun 82 itu Alan Guth itu mendapatkan hadiah Nobel untuk menjelaskan bagaimana alam semesta yang mengembang. Dan sekarang apa yang dijelaskan oleh Hawkins dalam M-teorinya itu, M-teori itu saya baca aja 5 bulan baru selesai. Saya tak pikir-pikir ya, Hawkins juga gendeng juga, ginian dihitung ya, barang jelas nggak ada gitu, tapi dihitung. Maksud saya adalah dalam hal ini tidak ada konsensus sih. Gitu. Tapi nggak kembali kepada ini ya. Aku tuh kadang-kadang masih penasaran. Saintis itu kan pengen membuktikan dan harus membuktikan sesuatu. Agnes ini kan meninggal udah lama banget. Oke. Kenapa nggak pernah kepengen datangin Paus gitu kan? Sebagai saintis nih, aja bongkar atau buka kepalanya Agnes atau apapun caranya membuktikan bahwa itu bukan fenomena, itu gimana? Kok nggak pernah terjadi? Tidak caranya bekerja. Ini kalau misalkan saintis itu bekerja itu kalau ada misalkan permintaan. Emang pernah ada orang diminta untuk bedah Agnes ini? Enggak. Yang dikembangkan adalah teori konspirasi itu. Atau bahwa ini lain. adalah, dan saintis itu juga nggak peduli. Ya nggak apa-apa sih itu. Iya. Oh, itu mendatangkan Ada devisa, nggak apa-apa itu. kemungkinan lain mereka mengajukan permohonan, menurutnya nggak dikasih. Ini Karena supaya beda kelihatan ada aura keajaiban contohnya. terus kan. Misalkan tahun 92 Victor Davidson diminta oleh yang namanya Dalai Lama untuk meneliti yang namanya meditasi. Diteliti beneran. Saat orang trans gitu. Diteliti beneran itu. Nah, itu apa? Mulai tahun 92 sampai sekarang diteliti itu. Diteliti. Masih
Jadi membuktikan penelitian tentang yang namanya meditasi itu berlangsung lama. Banyak sekali. Tapi yang minta diteliti pertama adalah Pihak anunya ya. ini loh, apa Dalai Lama. Kalian ini kan ilmunya otak, coba dong diteliti gitu. Apa sih? Kalau hipnotisme gimana tuh menjelaskan? sebelum hipnotisme gini aja lah. Kita kalau ke Tibet kan, yang pendeta ngambang Ya. terus itu apa secara Nggak ada sains? sih. Nggak Ada. pernah ada. Ada. Pernah dibuktikan? Lah memang ngambang. Iya itu trik aja sih. Gitu. Kok jadi trik? Yang Ya, ada trik yang- gini. Ya, yang sekarang gini, orang itu mengatakan ini batu ini adalah superkonduktor gini-gini. Pertanyaannya, itu berapa tahanannya? Emang ada apa namanya? Misalkan ada batu, ini batu ajaib. Datang ini kalau kita kelilingi dia menghasilkan sekian. Nggak usah aneh-aneh berfilsafat bahwa aku meter diukur ini berapa volt gitu loh. Oke, penjelasan hipnotisme gimana? Hipnotis itu hanya hipnotis itu memberikan sugesti yang kuat pada seseorang. Dan ada orang-orang Gak tertentu bisa dihipnotis. ada orang-orang tertentu yang nggak bakat dihipnotis. Ada orang tertentu yang memang bakat dibohongin. Pada Ada. umumnya bisa dihipnotis ya. Pada umumnya nggak bisa. Kalau aku bilang gimana pikiran kita? Aku udah berapa kali coba ketemu Enggak, gini, ahli, ya, nggak bisa. yang namanya hipnotis, makanya hipnotis itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Misalkan, coba kamu harus mengatakan yang sejujurnya. Kan sampai sekarang polisi nggak pernah. Pakai ahli. Artinya ini tidak valid untuk membuktikan apapun juga. Pengadilan juga nggak Ya, dipakai. nggak bisa. Gitu. Kenapa? Ya kita sudah meneliti sih itu apa yang dikatakan ternyata nggak sama dengan faktanya gitu. Mengenai memori tadi ya, yang memori tadi kita Jadi semar itu segala macam. yang sebenarnya intuisi tadi ya, intuisi sekarang dalam kita itu ada yang namanya memori itu ada, kita sudah jelaskan ya, ada memori implisit, ada memori eksplisit gitu ya. Memori eksplisit itu adalah memori yang ditanamkan dari luar ya, memori tentang misalkan memori eksplisit ini ada yang namanya apa, di mana, Bagaimana? siapa, itu memori eksplisit yang yang semantik gitu. Ya. Ada memori memori eksplisit yang episodik gitu. Nah, yang episodik itu memerlukan imajinasi untuk kita ngomong misalkan ini. Sampai besok mau ngapain? Dia itu harus merangkai apa yang diingat selama ini untuk menjelaskan besok dia mau ngapain. Bung, ini sudah kita bahas di dialog Oke, kita. enggak, saya mau menjelaskan intuisi tadi loh. Oke. Ya, saya mau menjelaskan intuisi loh. Intuisi sampean itu tidak pernah melenceng dari memori yang pernah masuk di otak sampean. Karena intuisi itu tidak lain dan tidak bukan cuma imajinasi sampean. Dan gitu. mengingat. Recalling yang menghasilkan imaji. Itu adalah intuisi, ya. Intuisi hanya yang dalam intuisi itu melibatkan juga yang namanya memori implisit itu. Misalkan ya, bahwa kita itu misalkan gini, sampai berpikir ya, apa yang terjadi ya, aku kok nggak enak perasaan. Bilang ternyata itu listriknya terbakar. Intuisi. It's not ya. Kalau itu bukannya insting. Ya apa bedanya sih gitu loh ya. Bahwa sampean itu terus kemudian dalam level-level tertentu terus kemudian intuisi sampean melakukan sesuatu ya. Dan instinktif itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah bercampurnya antara memori implisit dan memori eksplisit. Kalau memori implisit itu adalah misalkan Mbak Poni pernah belajar sepeda. Sekali sampai belajar sepeda, terusnya bisa sepedaan. Mbak Poni caranya mengayuh sepeda itu memori itu ditekankan, disimpan di otak. Memori-memori itu semua yang membuat. Nah, penjelasan filsafat yang bulat itu loh yang bikin masalah. Ya saya kira intuisi apa insting itu sebenarnya itu proses penalaran juga. Cuma berlangsung begitu cepat. Nah, beda juga, beda. Kalau yang namanya penalaran atau yang namanya rasio, itu kita memang menghubungkan satu dan lain hal di otak kita. Ya, tapi hidup kita sehari-hari itu tidak didrive oleh otak rasional kita, lebih didrive oleh otak emosi gitu. Didrive oleh insting dan intuisi. Insting dan intuisi itu sebetulnya adalah gabungan dari implisit dan eksplisit itu sendiri. Jadi kita itu misalkan di mana memori itu disimpan, tidak ada satu tempat pun di otak itu yang khusus untuk menyimpan memori, nggak ada.
Jadi dalam waktu setahun kita itu memori kita tuh bergeser 50%. Jadi jangan terlalu percaya dengan memorimu. Gini. Memori kita ini disimpan di otak itu di semua tempat. Misalnya ya, Mas Lukas tadi main gitar. Ya, main gitar. Tadi main gitar lagu apa tadi? Imagine. Ya, Imagine. Pendengaran atau auditori tentang Imagine itu disimpan di yang namanya korteks auditory. Ya. Terus pada saat misalnya Mas Lukas itu mencet dengan pencetan-pencetan tertentu, menggerakkan tertentu, caranya menggerakkan itu disimpan di yang namanya korteks motorik. Ya. Emosi-emosi tertentu itu disimpan di pusat-pusat emosi. Penglihatannya disimpan di pusat penglihatan. Pada saat kita merekonstruksi lagi, kita mencoba ngambil semua mereka menjadi satu, sehingga setiap kali kita recalling itu berbeda dengan yang dulu. Dok, tapi itu gitar ya dok ya? Dan apa tadi kemampuan memainkan jari sebentar. Ini salah satu contoh. Ya. Saya mau tanya, dokter pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Nah, ada misalnya kita, misalnya gini, kita nggak pernah mengalami suatu hal yang buruk. Ini kalau kita ngomong tadi intuisi ya, tidak pernah. Tapi satu hari misalnya kita berhubungan sama orang, by feeling kita tahu nih orang pasti besok akan cheating misalnya, ya kan? Kita nggak pernah ngalamin nih, nggak pernah ngalamin di cheat. Dan terbukti, itu apa kalau bukan intuisi? Kebetulan. Dokter. Loh, bener. Sekarang gini, sebetulnya gini, bahwa gini, yang namanya otak kita itu tugasnya mempelajari pola dan merespon pola itu. Iya, makanya kalau tanpa pola tahu-tahu kita sudah punya perasaan intuisi begitu dan kejadian. Perasaan itu adalah kerja otak kita, jangan lupa. Anda walaupun belum pernah mengalami langsung, sebetulnya Anda sudah mengalami. Ada pola, jadi gini loh ya. Satu, misalkan yang diadopsi menjadi pengalaman sendiri. Mbak Koni misalnya, Mbak Koni itu melihat pola berbeda dengan saya melihat pola. Berbeda, ya. Polanya itu berbeda. Terus kemudian narasi yang masuk ke Mbak Koni juga berbeda dengan narasi yang masuk ke saya. Pada saat kita melihat gelagat orang, semua itu terjadi satu, terus kita menilai orang ini gimana. Otak kita, dalam waktu 50 detik, kita bisa menentukan kita suka atau enggak sama orang ini. Seperti ya, kalau kita melihat lukisan ini, dalam waktu 50 detik kita tahu lukisan itu bagus apa enggak. Kalau ditanya kenapa, baru kita ngarang alasannya gitu. Tapi dalam sains mekanika kuantum ada konsep yang disebut quantum entanglement. Jadi ketika orang yang sudah jatuh cinta bisa merasakan ketika orang cheating itu misalnya, itu sebenarnya walaupun ini masih intuitif, konsep quantum entanglement itulah adalah partikel-partikel otak neuron kita bisa saling terkait. Sebentar. Partikel otak neuron itu yang gimana ya? Partikel-partikel yang mempengaruhi mekanisme kerja neuron, sel-sel otak. Yang mana? Ya, namanya itu. Loh ya makanya. Sekarang gini loh ya, itu penjelasannya. Orang bicara mengenai neuron di otak. Neuron yang mana sih gitu? Ya kan juga kesadaran belum sepenuhnya ketemu detail-detailnya. Berarti kita nggak boleh ngomong bahwa kesadaran karena ini as simple as that gitu. Ya, tapi kan itu untuk the sake for discussion. Oke, tapi secara sains kita nggak boleh jumping conclusion. Quantum entanglement itu real. Einstein menyebutnya itu spooky action. Spooky action artinya ini tuh sulit dijelaskan, sulit dibayangkan itu terjadi. Tidak jadi satu bisa. atom bisa berpengaruh atom. Tapi tidak bisa kita mengekstrapolisikan ke cara kerja otak. Nggak boleh gitu. Itu scientific gitu. Dok, ini ada pertanyaan yang waktu itu saya tanyakan tapi belum jawab dan beberapa audiens kita menanyakan mengenai orang yang terbentur kecelakaan otaknya, kemudian tiba-tiba jadi jenius, nggak bisa main piano, tiba-tiba jadi main piano. Nggak bisa baca ngaji. Itu sebetulnya semua itu ada dalam memori kita gitu. Nah itu yang aku nggak sepakat dok, karena gini ya, dok percaya nggak ya? Aku pada suatu ketika aku nggak bisa ngaji dok, aku nggak bedain alif batas saja aku nggak bisa. Tapi dalam suatu masa, suatu ketika ada suatu kejadian aku bisa baca. Nah sebentar, itu apa? Dibilang memori gua nggak mungkin buat tahu kan? Sebenarnya gini loh, itu adalah masalah recalling yang tidak bisa gitu. Jadi misalnya gini. Mbak Koni tidak akan bisa bahasa Arab kalau tidak pernah orang dengar bahasa Arab. Mbak Koni tiap hari dengar orang bahasa Arab dari mana? Dari masjid, dari itu. Hanya untuk recalling itu kita punya
keterbatasan. Pada saat benturan jebret gitu itu daya ini hilang itu. Bagaimana dengan orang yang nggak punya piano? Hanya ya mungkin dengan teori Anda pernah mendengar kaset, iya bisa main piano. Lah ya iya paling tidak dia pernah tahu bahwa itu piano itu. Nah, Simple as that. Artinya misalkan orang itu hanyalah ini memori kita tentang piano. Orang pernah lihat main piano, melihat main piano. Oh jari-jarinya digerakkan gitu. Tapi kita niru kan nggak bisa. Karena itu memerlukan latihan gitu. Orang nyetir mobil kan? Sama itu. Karena Ya. itu saya kira yang gitu-begitu Nah, sekarang gini loh ya, intinya maksud saya kalau kita nggak tahu, ya sudah lah bilang nggak tahu aja kenapa sih gitu loh, ya sayang loh ya. Ya tapi kan agar apa ya, memicu sains jangan hanya bilang nggak tahu, diteliti Loh dong. selalu Saya nggak bilang Agnes kenapa Gini nggak loh. dibongkar? sains itu selalu meneliti bahkan perkembangan kita mengenai otak bahwa otak oh ternyata kita itu berempati itu gara-gara cermin mirror neuron ini. Itu pun penelitian panjang itu. Ya. Oke, tadi yang belum tuntas juga soal Big Bang ini ya. Big Bang teorinya sudah solid, bulletproof, itu jelas, bukti-bukti ada. Cuma pertanyaannya yang belum bisa dijawab oleh teori Big Bang adalah bagaimana partikel awal yang membuat mereka berbenturan sehingga Bang ini terjadi. Nah, Big Bang tidak bisa menjelaskan itu, tidak tahu. belum tahu ya. Tidak tahu, tapi kemudian ada teori string teori String yang teori. menyebabkan. Tadi sorry ya salah. Tadi itu 11 dimensi. Ya. 10 dimensi ruang dan 1 dimensi Tapi waktu. memang yang sejauh yang saya pahami string teori ada hitungan matematis, tapi sebagian juga spekulasi. Selain soal 10 dimensi itu adalah bahwa Sebentar. 10 dimensi hasil hitung-hitungan. iya. Oke. Bukan itu bukan sebuah karangan-karangan yang Betul. asal. Saya setuju. Iya. Itu ada hitungan matematisnya. Pertanyaan saya adalah kalau nanti suatu ketika string teori terbukti, Salah. itu Salah. terbukti benar. Nah, Terbukti benar. Loh, ya. Kalau terbukti benar berarti dia bukan membuat teori Big Bang obsolete. No, sebentar. Saya koreksi. String teori itu dikembangkan untuk menyatukan tiga teori yang sulit disatukan. Apa? Satu, teori gravitasi. Terus kemudian mekanika kuantum dan relativitas umum dan khusus ini. Kenapa? Contoh, sampai sekarang aplikatif yang kita gunakan menggunakan pesawat semua itu menggunakan teori gravitasi. Hanya saja teori gravitasi ini tidak berlaku kalau kecepatannya ini mendekati kecepatan cahaya. Yang dipakai adalah teori relativitas umum dan khusus. Ya. Teori relativitas umum dan khusus itu juga tidak berlaku kalau yang namanya massa dari benda itu kecil banget, hampir nggak ada. Pakailah mekanika kuantum. Nah, yang namanya Stephen Hawking itu menyatukan tiga teori ini menjadi the theory of everything. Oke, ini karena waktu terbatas ini masing-masing tolong 1 menit ya. Ini pertanyaan spiritual boleh didekati dengan sains. Kalau pada titik tertentu sains sudah meneliti semua hal, pada akhirnya pada akhirnya kan sains sejauh saya alam semesta itu hanya 2 aja. Field dan saya kok agak lupa adalah ruang, field dan massa energi. Energi dan ruang, energi dan field ya. Apa itu energi? Energi itu kan kalau dalam konteks spiritualitas sifatnya seperti Tuhan, tidak diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, selalu ada, kekal dan abadi. Nah, jadi mungkin nggak konsep Tuhan itu sebenarnya secara saintifik itu energi? Monggo satu persatu. Satu, yang pertama bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihabiskan, ya berbeda. Ada yang namanya nihilisasi itu ada gitu. Ya, misalkan satu materi itu hilang sama sekali itu bisa gitu. Ya, Jadi menurut Anda konsep Tuhan itu hasil kerja otak manusia. Hanya otak manusia yang membuat Tuhan. Otak yang lain enggak gitu. jadi sebenarnya nggak ada itu ya? Bukan, ada gitu. Sebagai konsep. Loh, ya ada. Seperti tanya, Indonesia ada enggak? ya. Ada. Tahun 33 ada enggak? Oke. Enggak ada. Kiai Hamid, Apa pertanyaannya? soal konsep Tuhan. Anda kan Saya background begini. religiusnya cukup Ya sekarang gini ya, sebetulnya sains sendiri
itu tidak terobsesi tentang ketuhanan Iya. ini. Gitu. Saya tahu ini demi antusiasme kita dengan spiritualisme. Oke, kalau kita ngomong spiritualisme, itu bidang saya. Sebentar, Iya, gitu iya. ya. Itu bidang saya, gitu. Bahwa yang namanya spiritualisme itu hasil kerja otak kita. Bener itu. Bagaimana otak kita menghasilkan spiritualisme itu prosesnya panjang. Panjang banget ya. Evolusi kita berkembang, bahwa spiritualisme itu kemudian menjadi bagian utama dari kehidupan kita, itu tidak terbantahkan ya. Bahwa itu memberikan keuntungan evolusioner, iya, jelas itu. Jadi sains sendiri ini mengamati yang namanya spiritualisme itu sebagai sesuatu yang muncul dalam evolusi dan memberikan keuntungan evolusi ya. Itu hanya konsep gitu lah. Bukan konsep, bukan hanya sekedar konsep. Jadi ini adalah yang disebut sebagai realita yang intersubjektif. Gitu. Realita itu ada 3, realita yang objektif, realita subjektif, dan realita intersubjektif. Ini realita intersubjektif ini yang membuat kekuatan manusia itu sampai seperti demikian ini. Kita bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok yang besar tanpa saling mengenal, itu karena realita intersubjektif. Oke, Kiai Hamid ada tambahan? Ya, saya agak risih kalau ngomong sains dikaitkan dengan Tuhan dan religiositas, spiritualitas. Saya udah bilang tadi dari segi riset-riset sosial, religiositas atau sumber-sumber utama agama itu sudah dijelaskan dengan cukup gamblang kok. Jadi itu ya non eksis, itu bagian dari defense mechanism manusia, saya kira. Tadi disebut ada keuntungan evolusioner, ya ada mekanisme pertahanan diri juga kan saya bilang tadi dunia ini benar membingungkan. Realitas imajiner itu. Ya ada petir, ada banjir aja kan. Ya sekarang kita anggap itu sesuatu yang biasa ya. Petir dimodifikasi malah jadi listrik, bagus dan sebagainya. Tapi Anda bisa bayangkan nggak ribuan tahun yang lalu ada petir tuh. Bagaimana orang nggak begitu takut? Dibuat oleh Tuhan Zeus sih. Oke. Mbak Koni sebagai seorang spiritualis sains. Kalau aku gini aja lah jawabannya, ini katanya semakin bingung sih sebenarnya betul. Semakin buyar. Jadi aku hanya menunggu mungkin suatu saat Dr. Yu bertemu Paus, Ketemu Agnes. lalu bisa Obses sama Agnes. Nah, obses sama Agnes. Keajaiban-keajaiban seperti Agnes gitu kan, yang bisa diteliti secara sains sehingga tadi keyakinan itu kita jadi benar. Kalau sampai hari ini setelah selesai pembicaraan ini saya masih percaya kepada keajaiban. Tidak apa-apa. Saya bilang ya, everybody believe in magic. Boleh This is not saja. magic. Itu kan bukan magic. Ya Isya, magic lah apa Ya, namanya menurut Anda bukan keajaiban magic. lah ya. Tapi ya seperti gitu, magician never believe in magic. They play a trick. Ya, saya kira memang kelompok kita ini memang nggak mengamini magic lah. Tapi saya masih menyisakan sedikit ruang, mungkin 1% ya. Ada wilayah sains yang belum sepenuhnya bisa menjelaskan hal-hal yang metafisik. Sebentar. Pasti. Sains itu tidak terobsesi menjelaskan segala hal. Mahal. Jadi Ya. artinya gini, hanya orang sains kan tidak bisa menjelaskan karena sains juga tidak terobsesi menjelaskan. Baik. Jadi ya, kalau ada kita memberi ruang, ya terserah. Tapi yang namanya sains itu, ayo sains memberi ruang. Loh gini loh, sains itu kalau ada fenomena kita cari. Kalau belum ketemu, ya kita belum tahu. Itu aja. Gitu. Masalahnya gini, yang begituan itu pengakuan rendah hati dari sains itu baik sebagai ilmunya maupun orang-orangnya itu justru oleh lawan-lawannya dianggap kelemahan. Ya bukan sama sekali ya itu. Sebenarnya kalau kita angkat diskusi yang spiritualitas ini sebenarnya bukan mengacu pada kegoiban, tohyul atau magic, tapi lebih pada konsep-konsep yang agak filosofis sebenarnya. Misalnya prime mover, the anima mundi semacam itu. Jadi sekarang saya mengikuti Max Planck, tahu. salah satu fisikawan yang paling jagoan itu pernah ngomong begini. Tuhan itu bagi agama memang awal dari segalanya. Tapi sebenarnya bagi sains, Tuhan itu adalah akhir dari segalanya. Ya sebetulnya dia ngomong begitu itu ya, saya nggak kenal sih gitu-gitu. Dia kan hanya Jadi basa-basi, dia berbicara 100 tahun yang lalu. bukan sebagai saintis. Ya.
Saintis sebagai spiritualis. ya, Sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita mengatakan yang namanya spiritualisme itu hasil dari kerja otak kita, ya bagaimana kerja otak kita sudah tahu kok, gitu ya. Kita sudah tahu bahwa yang namanya bahwa secara sains itu spiritualitas itu memberikan peran dalam kehidupan manusia. Yes, gitu. Yes, itu. Baik, Friends of For Science, kita mencoba memicu diskusi yang mungkin tidak akan selesai. Kita akhiri Karena dulu ini adalah perennial problem, Ya. persoalan yang selalu didiskusikan, yang selalu menarik dan bisa jadi nggak akan sepenuhnya terjawab. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan bincang For Science di masa depan. Salam.